Ingatkah dahulu waktu kita masih anak-anak di tanah Sunda? Selalu diceritakan tentang Nini Anteh oleh orang tua kita dahulu. Nini Anteh ini terkadang diceritakan oleh orang tua kita sebagai sosok yang suka menculik anak-anak yang masih suka main atau keluyuran di waktu maghrib sampai malam. Begitulah cara orang tua dulu mendidik anak-anak untuk tidak main atau keluyuran di luar rumah. Nini Anteh ini adalah sebuah mitologi cerita rakyat atau dongeng. Walaupun dianggap begitu, sosok Nini Anteh ini tidak seperti apa yang orang tua dulu katakan sebagai sosok penculik anak-anak, tetapi sebagai sosok pelayan ratu yang kabur dari istana karena menolak menikah dengan sang pangeran. Karena Nini Anteh hatinya sudah memiliki pria yang dia suka. Namun pria itu berkelana dan tidak pernah kembali lagi. Sampai akhirnya Nini Anteh patah hati. Dengan penuh kesedihan, Nini Anteh pergi ke sebuah hutan lalu berdoa. Tiba-tiba sebuah cahaya dari bulan menerangi tubuhnya, dan terangkatlah tubuh Nini Anteh ini ke angkasa, lalu mendarat ke bulan. Kemudian jadilah ia penjaga bulan. Begitulah kisah singkat tentang Nini Anteh. Apakah cerita Nini Anteh atau penjaga bulan ini sekedar dongeng atau cerita rakyat saja? Ataukah ada cerita lain di balik itu? Seolah-olah cerita tentang Nini Anteh ini hanyalah sebuah mitos belaka. Dan siapakah sebenarnya Nini Anteh itu? Apakah benar-benar penjaga bulan? Mungkinkah benar-benar ada sosok yang menghuni bulan? Mari kita bahas bagaimana asal-usul Nini Anteh yang sebenarnya. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa pada the dark side of the moon terdapat stasiun ruang angkasa alien. Masalah seperti ini tidak mungkin diungkap oleh NASA ke publik karena pasti akan menimbulkan banyak kontroversi. Cara teraman agar masalah ini tidak menjadi polemik di masyarakat adalah tanamkan di masyarakat bahwa tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan stasiun ruang angkasa milik alien di sisi gelap bulan. Sebuah objek yang disebut Mysterious Hut sempat menarik perhatian karena penampakannya yang tidak biasa di sisi jauh bulan. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, objek tersebut kemungkinan besar adalah sebuah batu besar yang terangkat dari permukaan bulan akibat dampak dari suatu peristiwa. Penjelajahan dan penelitian lebih lanjut oleh rover Yutu-2 dari Cina telah membantu memetakan struktur di bawah permukaan bulan dan mengungkap sejarah geologisnya, tetapi tidak ada temuan yang menunjukkan adanya aktivitas alien atau struktur buatan mereka. Pihak yang pertama kali menemukan bahwa bulan bukan benda alam adalah bangsa Rusia. Memang ada cerita yang beredar di masyarakat bahwa bulan adalah sebuah teknologi yang dibuat oleh manusia prasejarah. Cerita pembuatan bulan. Bangsa Lemurian, nenek moyang bangsa Nusantara yang hidup di bumi puluhan ribu tahun yang lalu, menyebut bulan dengan istilah Niran. Nama itu diambil dari nama satu bangsa, Nirantea. Dahulu kala, lebih dari 50.000 tahun yang lalu, bulan belum ada. Saat itu planet bumi atau Ardgruma masih dihuni oleh bangsa Lemurian 40%. Bangsa Lemurian 40% itu adalah bangsa Lemurian dengan penguasaan energi tubuh 40%, jauh lebih tinggi dari manusia bumi zaman sekarang, yang rata-rata penguasaan energinya dibatas hingga maksimal 2,5% aja. Bukan saja penguasaan energi tubuhnya yang jauh lebih besar dari kita, mereka juga menguasai teknologi tinggi yang sudah jauh lebih maju dan modern dari bangsa-bangsa yang hidup zaman sekarang. Si bangsa Lemurian hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain. Salah satunya adalah bangsa Nirantea.
sebuah bangsa dengan penguasaan energi 30%. Bangsa ini memiliki keahlian dalam membuat cahaya. Bangsa Nirantia sangat pandai sekali membuat penerangan dengan bahan apapun di planet bumi. Arti Nirantia sendiri adalah pembuat cahaya. Bangsa Nirantia sendiri hidup sejajar dengan bangsa Lemurian. Mereka hidup berdampingan dengan damai dan suka sekali bergaul juga. Jadi, selain pandai membuat cahaya, mereka juga punya rasa ingin tahu yang tinggi dan kadang-kadang suka sekali kalau dipuji. Bangsa Lemurian atau MU tahu persis hal ini. Mereka coba mengatakan satu hal kepada mereka, yaitu bagaimana membuat cahaya pada waktu malam hari. Tidak perlu seperti siang, yang penting terang seperti lampu malam yang besar. Lalu berlangsunglah proyek Nirantia atau proyek pembuatan bulan. Proyek Nirantia dibuat sekitar 2-3 tahun. Akhirnya, dibuatlah sebuah pemantul sinar matahari yang letaknya benar-benar presisi dengan ukuran matahari dan planet bumi, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Lalu benda bulat yang diberi nama Nirantia juga ditempatkan pada posisi yang tepat di angkasa. Fungsinya menyerap sinar matahari agar menjadi sumber tenaga juga untuk menjadi pemantul cahaya yang baik. Benda itu dibuat dari logam bernama Nirantimi, yaitu sebuah logam yang jauh lebih kuat dari titanium untuk menjaga agar kuat dibentur oleh meteor dan asteroid sekalipun. Dan berhasil, bangsa Nirantia mampu membuat malam menjadi terang. Bahkan mereka membuat pangkalan dan stasiun pengendali Nirantia di bagian gelapnya. Semua memuji bangsa ini dan mereka sangat bangga dengan pujian-pujian itu. Tetapi ada saja bangsa yang iri, yaitu bangsa Atlantis. Mereka membuat opini-opini yang mempengaruhi masyarakat. Mereka mengatakan bahwa benda yang dibuat bangsa Nirantia adalah benda sesat yang menyaingi Sang Pencipta. Tidak mungkin manusia bisa membuat benda langit seperti, dan itu terus didengungkan selama bertahun-tahun. Karena Nirantia termasuk bangsa yang suka dipuji, dan kalau dicela malah jadi pundung, ngambek, alias baper. Sejak saat itu, mereka tidak mau lagi membersihkan debu kosmik yang akhirnya menyelimuti permukaan Nirantia. Hal ini terus berlangsung selama ribuan tahun. Jadi, bulan yang terlihat di langit zaman sekarang sudah tertutup lapisan debu kosmik. Awalnya, saat bulan bersinar terang, kondisi malam nampak dan terasa seperti sore hari zaman sekarang. Lama-lama jadi makin gelap, hingga seperti yang kita lihat di zaman sekarang. Akhirnya, bangsa Nirantia pergi ke planet Nirantia di gugusan bintang lain. Sedangkan Nirantia yang di garis edar planet bumi dibiarkan terkatung-katung tanpa kendali dengan hanya satu arah yang menghadap ke planet bumi. Sampai sekarang, cerita mengenai bangsa Nirantia menjadi legenda turun-temurun hingga akhirnya dikenal dengan sebutan Nini Anteh. Cerita tentang Nini Anteh saat ini sendiri sudah sangat jauh dari cerita aslinya. Saat ini masih ada stasiun kendali mereka di sana. Kadang-kadang merek bangsa Nirantia tersebut juga suka pergi ke sana dan membentuk visual manusia